Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Melanie Melujeng, mahasiswi semester 6 BSA, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini, saya akan berbagi pengalaman setelah mengikuti acara pelatihan digitalisasi naskah yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret atau UNS Solo. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyelenggara yang mana telah melaksanakan acara ini dengan sangat baik sehingga berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan kesan saya terhadap adanya acara ini, yang mana dengan acara ini saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang belum saya ketahui sebelumnya, terutama dalam digitalisasi naskah yang kita ketahui pada zaman sekarang. Naskah-naskah kuno itu banyak sekali yang mengalami kerusakan, tidak diurus, atau bahkan tuh banyak yang hilang atau bahkan dicuri oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, sebelum menelisik lebih jauh tentang digitalisasi naskah, alangkah baiknya kita mengetahui dulu pada zaman dahulu naskah-naskah kuno ini bagaimana perkembangannya. Pertama-tama, naskah kuno ini banyak sekali dilihat sebelah mata oleh orang-orang, padahal nilai-nilai yang ada di dalam naskah kuno itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi. Naskah kuno biasanya berisi tentang hukum-hukum adat, keagamaan, obat-obat tradisional, dan banyak lagi, sehingga naskah kuno ini sebenarnya menjadi bagian penting dalam pembentukan kebudayaan Indonesia. Pada zaman dahulu, naskah-naskah kuno ini ditulis di atas berbagai macam bahan, dan di sini akan saya jelaskan beberapa macam saja. Contohnya yang pertama adalah papirus. Nah, kertas papirus ini banyak sekali digunakan oleh masyarakat Mesir karena papirus ini banyak tumbuh di sekitaran Sungai Nil. Apa sih sebenarnya papirus itu? Papirus adalah tanaman cairan yang diketahui sebagai bahan dasar kertas. Namun, semakin berkembangnya zaman, pada saat ini papirus itu digunakan sebagai hiasan atau souvenir kalau zaman sekarang. Dan naskah papirus yang tertua ditemukan itu milik orang Katolik yang mana usianya sudah lebih dari 1500 tahun dengan cerita yang berjudul Manna dari Surga yang diketahui sebagai salah satu jimat milik orang Kristiani. Dan selain kertas papirus, ditemukan juga naskah yang ditulis di atas daun lontar, yang mana daun lontar itu banyak tumbuh di daerah pegunungan di atas 500 meter di atas permukaan laut di sekitar India dan juga Sri Lanka. Salah satu contoh naskah yang ditulis di atas daun lontar yang ditemukan di Indonesia adalah Al-Quran dengan ukuran sekitar panjang 500 cm dan lebar 40 cm dengan ketebalan 10 cm yang ditemukan di Masjid Nurussalam, Surabaya, Jawa Timur. Kemudian selain papirus dan juga daun lontar, ditemukan juga naskah yang ditulis di atas daluang atau dalam bahasa Jawa disebut dengan dluwang, yang mana daluang ini banyak digunakan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Daluang ini merupakan awal bahan baku kertas di Nusantara. Kertas daluang itu terbuat dari apa sih? Kertas daluang ini dibuat dari serat tanaman yang bertekstur kasar. Selain untuk menulis, daluang ini ditemukan dan atau bisa digunakan juga untuk bahan dasar pakaian. Berbicara tentang naskah kuno, alangkah baik kita melihat keadaan naskah pada zaman sekarang. Banyak sekali naskah-naskah yang sudah semakin terabaikan. Apa saja sih problematika yang terjadi pada zaman sekarang? Yaitu antara lain hilang dan rusaknya naskah kuno akibat lapuk dimakan usia. Yang kedua, minimnya aktivitas inventarisasi dan juga digitalisasi naskah. Kemudian ada juga sedikitnya riset tentang naskah kuno. Kemudian semakin terbatasnya jumlah tenaga ahli pernaskahan, sehingga banyak orang yang tidak lagi tertarik dengan adanya penelitian tentang naskah-naskah kuno. Dan juga yang paling parahnya, banyak terjadi pencurian serta perdagangan naskah kuno secara ilegal. Kemudian seiring berkembangnya zaman,
Ditemukan juga alat untuk membaca teks yang disebut microfiche reader. Dengan adanya alat ini dapat mempermudah dalam membaca teks yang kita ketahui tulisan-tulisan yang terdapat di dalam naskah itu sulit sekali untuk dipahami. Lalu upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan naskah-naskah yang saat ini sudah mulai hilang ataupun punah? Yaitu dengan digitalisasi naskah, yang mana digitalisasi naskah ini memiliki manfaat antara lain menyediakan bahan-bahan penelitian bagi para peminat naskah, kemudian menyediakan informasi tentang skriptorium dengan segala atributnya, dan juga membuka peluang pengembangan ilmu filologi kembali. Nah, dengan adanya digitalisasi naskah ini menjadikan pintu masuk menuju filologi yang lebih modern agar studi ini lebih berkembang minimal sama dengan perkembangan yang terjadi pada studi sastra. Mengapa demikian? Filologi itu sering dianggap sebagai ilmu yang antiquarian, klasik, dan monoton. Sehingga apabila filologi ini belum masuk ke era digital, filologi ini sulit sekali berkembang apalagi pada era pandemik ini. Nah, dengan adanya digitalisasi naskah ini, filologi ini lebih mudah untuk dilakukan karena naskah dapat diakses secara langsung, dapat diakses secara daring, lebih hemat biaya pula, lebih hemat waktu, lebih hemat tenaga. Nah, studi filologi saat ini harus juga memperhitungkan teknologi lain untuk membantu adanya perkembangan. Namun, poin pentingnya, langkah digitalisasi naskah ini tidak dapat menggantikan otentitas teks, tapi dapat membantu meningkatkan keteraksesan teks. Selanjutnya, digitalisasi naskah itu dapat dikombinasikan dengan teknologi cybermedia. Mari kita mengetahui tahap-tahap apa saja yang biasanya dilakukan ketika melakukan digitalisasi naskah. Digitalisasi tahap pertama yaitu membuat versi digital dari manuskrip yang telah ditentukan. Digitalisasi dan permasalahannya adalah pertama dari bidang teknis atau alat-alatnya, dan alat-alat yang harus disediakan antara lain kamera, laptop, software, dan lain-lain. Kemudian dari non-teknis yaitu SDM. SDM yang harus dipenuhi antara lain keterampilan, penguasaan tool dan seluk-beluk pernaskahan serta akses terhadap naskah. Kemudian standar minimum peralatan dalam digitalisasi naskah tahap pertama antara lain kamera DSLR lensa zoom 18-55 mm atau minimum 10 MP. Kemudian tripod menggunakan Manfrotto tipe CX190 75 cm. Dari segi format hasil ditetapkan foto harus berformat file RAW, maksimum 10 MP, 350 dpi, 24 bit RGB. Kemudian file format RAW merupakan data mentah terbaik, hampir tidak ada kelemahan dalam format file ini. Format file yang fleksibel untuk pertukaran dokumen antara aplikasi dan platform, mampu menyimpan mode warna RGB, CMYK, dan grayscale. Sedangkan format file TIFF atau TIFF lebih bagus untuk keperluan desain grafis dalam percetakan. Namun kelemahannya adalah membutuhkan ruang simpan atau storage yang besar. Kemudian selanjutnya adalah digitalisasi tahap kedua, yaitu membuat versi e-manuskrip. Apa saja macam-macam e-manuskrip itu? Ada keybook, ada digibook, ada flipbook, dan ada juga Flip PDF Pro. Kemudian digitalisasi tahap ketiga yaitu pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Beberapa contoh pemanfaatan antara lain Ila Galigo, Matah Ati, Sang Pangeran, dan lain sebagainya. Dan respon-respon yang didapatkan pun sangat luar biasa. Mereka menyambut dengan sangat luar biasa, dan ada juga yang menawarkan untuk memberikan pendanaan dan pemantasan di luar negeri, dan juga ada yang memberikan sarana diplomasi budaya yang efektif. Nah, video ini saya buat merupakan bagian dari matkul kodikologi jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah bimbingan dosen saya yaitu Bapak Muhammad Nida Fadlan M.Hum.
Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.